Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sawitri dengan NPM 23081081010076. Saya merupakan praktikan dari Lab Basis Data dan Penelusuran Data SQL kelas A Shift 1. Adapun video ini saya buat untuk tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester Lab Basis Data dan Penelusuran Data SQL. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita analisis ERD terlebih dahulu. Jadi, di ERD ini terdapat 4 entitas, yaitu hotel, karyawan, kamar, dan pengunjung. Lalu yang berwarna hijau ini merupakan relasi. Berarti hotel relasinya terhadap karyawan itu one to one, di mana satu hotel dapat dikepalai oleh satu karyawan. Nah, lalu yang berwarna biru ini merupakan atribut dari tiap entitas. Nah, jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 5 tabel yang akan kita buat, yaitu tabel hotel, tabel karyawan, tabel kamar, dan tabel pengunjung, serta tabel sewa. Kenapa tabel sewa termasuk? Karena tabel sewa merupakan relasi antara kamar dan pengunjung yang sifatnya itu many to many, sehingga perlu dibuat ke dalam bentuk tabel. Oke, lalu kita akan membuat tabel. Nah, di sini untuk setiap tabel, yaitu tabel hotel, tabel karyawan, tabel pengunjung, tabel kamar, dan tabel sewa, kita akan create hot table terlebih dahulu dengan tujuan untuk membuat kerangka dari tabel yang akan kita buat. Nah, jadi di sini untuk create tabel hotel ada primary key. Nah, primary key itu adalah uh, kolom unik dari tiap tabel. Nah, lalu setelah itu kita akan describe hotel. Maksud describe di sini ialah untuk menampilkan bentuk kerangka dari tabel yang sudah kita buat. Begitupun untuk tabel karyawan, di sini kita create tabel, lalu ada primary key-nya dan ada foreign key. Nah, untuk foreign key ini berisi primary key dari tabel yang lain. Nah, di sini foreign key-nya terhadap ID hotel, di mana berdasarkan ID hotel dari tabel hotel. Lalu kita describe juga. Lalu untuk tabel kamar juga sama, kita create table, lalu ada primary key, ada foreign key-nya, lalu kita describe. Lalu untuk tabel pengunjung juga sama, kita create table, ada primary key-nya, dan kita describe. Begitupun untuk tabel sewa, kita create tabel, lalu di sini ada dua buah foreign key, yaitu nomor KTP dan nomor kamar, karena dia menghubungkan dua tabel, yaitu tabel kamar dan tabel pengunjung. Nah, di sini setelah itu kita describe juga. Lalu kita akan insert data. Di sini kita akan memasukkan nilai-nilai atau values ke dalam tiap tabel. Nah, untuk tabel hotel kita akan memasukkannya sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel hotel. Lalu kita select bintang dengan tujuan untuk menampilkan kalau semua kolom dari tabel hotel dengan nilai-nilai yang sudah kita isi. Begitupun untuk tabel karyawan, tabel kamar, tabel pengunjung, dan tabel sewa. Lalu kita lakukan update di sini untuk mengubah data di dalam tabel. Di sini kita mengubah data dari tabel hotel, yang mana lokasinya kita ubah menjadi Malang, dan level kita ubah menjadi bintang 4, di mana kita ubah itu terletak di kolom nama, yang namanya itu Hotel Meligo. Jadi yang awalnya Hotel Meligo di Biren dan bintang 3, menjadi di Malang dan bintang 4. Lalu kita lakukan delete, di mana delete ini untuk menghapus data. Nah, yang kita menghapus data dari tabel sewa, di mana nomor kamarnya 202. Jadi pada awalnya kamar 202 itu ada, dan setelah kita lakukan delete, dia hilang. Lalu query select. Untuk query select, kita akan menampilkan kolom-kolom tertentu. Di sini kita menampilkan kolom nomor kamar dan lokasi dari tabel kamar, seperti berikut. Lalu select dengan where, kita menampilkan kolom-kolom tertentu dengan kondisi tertentu. Di sini kita menampilkan ID hotel dan nama dari tabel karyawan dengan kondisinya jabatannya harus general manager, sehingga seperti ini outputnya. Lalu ada and dan or. Untuk and dan or ini merupakan menampilkan kolom dengan dua kondisi. Untuk and, kondisi kedua-duanya harus terpenuhi, sedangkan untuk or boleh salah satu saja yang terpenuhi. Jadi, dengan kasus yang sama, yaitu kita menampilkan seluruh kolom dari tabel karyawan, dengan kondisi pertamanya itu umur 24 dan kondisi kedua jabatan resepsionis, maka dengan penggunaan N hanya keluar satu, yaitu Daisy Aurora. Sedangkan untuk penggunaan OR akan keluar dua dengan penambahan Aisyah Iskandar, karena Aisyah Iskandar ini memenuhi kondisi kedua, yaitu jabatannya resepsionis. Lalu not like ini kita menampilkan nama dan status dari tabel pengunjung, di mana namanya ini tidak boleh berawalan dari huruf J. Jadi yang keluarnya tidak ada yang berawalan dari huruf J. Lalu between kita menampilkan nama, umur, dan dari tabel karyawan dengan umurnya itu pada rentang 35 dan 45, di mana 35 dan 45 ini juga termasuk dalam outputnya. Lalu untuk fungsi agregat, yang pertama ada sum, yaitu total. Kita akan menampilkan sum dari gaji yang kita inisialkan dengan total gaji dari tabel karyawan yang hasilnya seperti ini, dan kita akan menampilkan average, yaitu rata-rata, berarti ditampilkan average gaji yang diinisialkan dengan rataan gaji dari tabel karyawan seperti berikut. Lalu count, jumlah baris, di sini kita menampilkan jumlah baris count dari nama yang kita inisialkan dengan banyak pengunjung dari tabel pengunjung, yang banyak pengunjungnya ada 9. Lalu group by, kita akan mengelompokkan data. Di sini kita menampilkan level, lalu count level yang kita inisialkan dengan banyak hotel dari tabel hotel yang kita
kelompokkan berdasarkan levelnya. Jadi levelnya ada 2, bintang 4, bintang 5. Banyak hotel untuk bintang 4 itu 4, dan banyak hotel untuk bintang 5 itu 3. Lalu ada order by. Order by ini kita mengurutkan data. Kita tampilkan nomor kamar keunggulan dari tabel kamar yang kita urutkan berdasarkan nomor kamar descending, berarti dari yang terbesar ke terkecil. Makanya hasilnya itu dari 777 ke 102. Lalu ada cross join. Cross join ini kita ingin menggabungkan baris dari suatu tabel dengan baris dari suatu tabel lainnya. Jadi di sini kita akan cross join antara tabel pengunjung dengan tabel sewa dengan ketentuan nomor KTP di tabel pengunjung harus sama dengan nomor KTP di tabel sewa. Yang kolomnya yang kita ingin tampilkan yaitu nomor KTP, nama, tanggal check-in, dan tanggal check-out seperti berikut. Lalu untuk inner join ini merupakan kita menampilkan baris yang terdapat di kedua tabel. Jadi yang sama-sama terdapat di kedua tabel. Nah, di sini kita menampilkan ID hotel, nama, nomor kamar, dan keunggulan dari tabel hotel yang kabar kamar yang kita inner joinkan dengan tabel hotel dengan ketentuan ID hotel di kabar kamar harus sama dengan ID hotel di tabel hotel. Seperti berikut. Lalu ada full join yaitu gabungan dari dua tabel. Berarti di sini kita melakukan left join yang di union atau digabungkan dengan right join antara tabel pengunjung dengan tabel sewa, di mana nomor KTP di tabel pengunjung harus sama dengan nomor KTP di tabel sewa, dan yang kita tampilkan yaitu kolom nomor KTP, nama, dan nomor kamar. Seperti berikut. Nah, untuk nomor kamar, kenapa ada yang nol pada David? Karena pada delete sebelumnya kita telah menghapus kamar 202 yang ditempati oleh David. Oke, untuk Annie dan Axis, untuk Annie sendiri, yaitu kita ingin menampilkan sekurang-kurangnya ada satu hasil subquery yang terpenuhi. Jadi, di sini kita akan menampilkan seluruh kolom dari tabel sewa, di mana nomor kamarnya harus lebih kecil dari 410 seperti berikut. Nah, untuk Axis sendiri, kita akan menampilkan memeriksa apakah subquery tersebut menghasilkan setidaknya satu baris. Nah, di sini aksesnya kita menampilkan nama, umur, jabatan, dan gaji dari tabel karyawan, di mana kondisinya itu ID hotel di tabel karyawan harus sama dengan ID hotel di tabel hotel, dan umurnya itu harus kurang dari 30. Jadi, umurnya dari 24 dan 25. Dan yang terakhir ada tabel virtual atau view yang berisi kolom-kolom yang terdapat pada tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, di sini kita akan create view dengan nama tabelnya itu data daftar pengunjung yang mana terdiri atas gabungan dari 3 tabel. Yang ada tabel kamar yang diinisialkan dengan A, tabel pengunjung yang kita inisialkan dengan B, dan tabel sewa yang kita inisialkan dengan C. Nah, di sini kita ingin menampilkan nomor KTP dan nama dari tabel pengunjung, nomor kamar dan lokasi dari tabel kamar, dan tanggal check-in dan tanggal check-out dari tabel sewa. Nah, kondisi yang harus terpenuhi ialah nomor kamar di tabel kamar harus sama dengan nomor kamar di tabel sewa, dan nomor KTP di tabel sewa harus sama dengan nomor KTP di tabel pengunjung. Lalu setelah itu kita select bintang untuk melihat hasil dari kolom-kolom yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.